Halo Sobat Bismillah Official. Salat adalah salah satu dari 5 pilar agama Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim dewasa yang berakal sehat untuk menjalankannya. Meninggalkan salat tanpa alasan yang sah dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Dalam perspektif keagamaan, salat adalah cara berkomunikasi dengan Allah, mencari petunjuknya, mengingatnya, dan memperkuat ikatan spiritual antara individu dan Sang Pencipta. Bagi muslim penting untuk menjalankan sholat secara teratur dan sungguh-sungguh sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jika seorang meninggalkan sholat tanpa alasan yang sah, dianjurkan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka. Simak penjelasan Ustadz Khalid bin Walid LC agar lebih memahaminya. Sesungguhnya ancaman dan balasan untuk orang yang meninggalkan sholat, tidak mau menjaga sholatnya, ancamannya juga besar. Sebagaimana balasan untuk orang yang menjaga sholat adalah surga, maka balasan untuk orang yang tidak mau menjaga sholat adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan para nabi yang mulia di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan setelah para nabi tersebut datanglah satu kaum yang datang setelah para nabi. Apa ciri-ciri mereka? Allah Subhanahu wa taala katakan adha'us shalah, mereka suka menyia-nyiakan salat, mereka suka meninggalkan salat, mereka tidak mau memperhatikan salat, mereka anggap salat ini hanyalah main-main. Mereka anggap sholat itu tidak lebih penting daripada gaji dan penghasilannya. Wattaba'us syahawat, dan mereka lebih mementingkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka kelak akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, dan siapa yang sesat maka janjinya adalah neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan dapatkan kesesatan dalam hidupnya. Meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan rasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Salat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa taala. Waman a'radu an dzikri, tapi siapa yang mau berpaling dari peringatanku, siapa yang mau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat, tapi di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang ini mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ajakan-ajakan kami, telah datang ayat-ayat, telah kami turunkan ayat-ayat untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Telah diturunkan ayat-ayat untuk mengajak kita sholat. Telah diturunkan ayat-ayat untuk memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fanasitaha, tapi engkau melupakannya. Maka apa balasannya? Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Ingatlah sobat, saat di dalam kubur hanya sholatmu lah yang bisa menolongmu, bukan hartamu yang berlimpah itu. Saat kita telah meninggal, sebanyak apapun harta yang kau punya di dunia tidak akan dapat menolongmu di akhirat. Beberapa hadis yang relevan menyatakan bahwa meninggalkan sholat akan menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk mencapai ampunan Allah dan dapat menyebabkan api neraka menjadi hak mereka sebagai hukuman di akhirat.
Ustadz Ahmad Al-Habsyi menjelaskan hukuman apa yang akan diterima oleh seseorang yang lalai terhadap sholatnya. Wa man tahawana 'ala shalah, dan barang siapa yang nyepelekan sholat, datang waktu sholat gak dikerjakan, ditunda-tunda sampai keluar daripada waktunya sholat, jadi ngentengkan sholat, bukan ninggalkan, ini mengentengkan sholat. Orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan 15 hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 hukuman dia dapat di dunia, 3 hukuman ia akan dapatkan ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia dapatkan saat dia di dalam kuburnya, dan 3 hukuman lagi saat dia keluar dari kubur, yaitu dibangkitkan di yaumil qiyamah. Jadi orang yang menyepelekan sholat akan mendapatkan 15 hukuman, dibagi-bagi. Kalau hukumannya cuma di dunia saja masih mending, tapi ini 5 hukuman di dunia, 3 hukuman ketika dia mau meninggal dunia, 3 hukuman lagi dia terima ketika dia dikubur, dan 3 hukuman lagi diterima olehnya ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun dalam Islam, pengampunan dan taubat selalu ada bagi mereka yang dengan tulus bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan kepada Allah dan berkomitmen untuk menjalankan sholat dengan teratur adalah langkah yang penting bagi seorang muslim yang pernah meninggalkan sholat. Yang dibawa mati hanya sholat, apa pula somat? Apanya jamaahnya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditanya, yang pertama kali nanti diminta tanggung jawabnya. Tidak ditanya kau berapa kali ke Makkah, tidak ditanya berapa masjid yang kau bangun, tak ditanya berapa anakmu, tak ditanya kau PNS golongan berapa, tak ditanya sampanmu berapa, tak ditanya cincinmu berapa. Yang ditanya adalah sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.